سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah, salah satu bukti nikmat iman itu ada pada kita. Kita diizinkan melangkah ke masjid. Maka Allah SWT menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ayat ini memberikan kata kunci kepada kita, orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya dengan hari akhir, merekalah orang yang mau mengimarahkan masjid, mau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bagaimana, Ustaz? Memakmurkan masjid itu bisa secara fisik, bisa secara zahir, bisa secara batin. Yang fisik, dibangun masjid. Alhamdulillah masjid kita dibangun dengan luar biasa. Megah, mewah, ornamennya cantik, karpet full. Kalau saya pergi sholat jamaah di Pekanbaru nih, yang full karpetnya tempat kita nih alhamdulillah. Kalau masjid lain mungkin separuh, ya kan? Nah, kita ini serius melayani jamaah makanya full. AC luar biasa. Ini merupakan imarah masjid yang berupa fisik. Maka apa kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW disampaikan, membana masjid dan siapa yang membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, maka banallahu lahu, Allah akan membangunkan baginya al-baita, bangunan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kecil kita kasih, ada kotak infak jalan, ada kotak infak pinggir pintu, masukkan 1.000, masukkan 2.000, masukkan 3.000, masukkan 100.000. Sedikit sepertinya, tapi ini tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu Bapak Ibu, kalau ada kotak infak jalan, kita kasih aja lah, ya kan? Nah, tapi jangan cuma kasih senyum ya. Walaupun senyum itu sedekah kan? Nah, kasihlah, masukkan 5.000, masukkan 10.000, ya kan? Insya Allah ini merupakan bagian bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan masjid. Itu baru dari sisi fisik. Masjid sudah mantap, sudah megah, dinginnya sudah oke, makanya nyaman kali kan. Pada masuk dalam duduk dapat sandaran, itu nyaman kali kan. Nah, tahap apa lagi setelah itu ya kan? Nah, ada lagi memakmurkan masjid secara batiniah. Apa itu memakmurkan masjid secara batiniah? Datang ke masjid belum dah masuk waktu azan. Belum ada orang azan. Maju azan. Nggak, saya enggak nyindir abang, tenang aja bang ya. Senyum-senyum banget. Nah, tapi ini betul. Kenapa? Muazin ini bukan kerja remeh-temeh. Muazin ini meneruskan dakwah Nabi. Dulu payah. Apa cara kita untuk mengumpulkan umat Islam untuk memberikan tanda bahwa waktu sholat telah datang? Maka ada yang mau tiup trompet, ada yang mau tokok lonceng. Semua itu tak diterima oleh Rasulullah SAW. Sampailah seorang sahabat bermimpi. Bermimpi dengan seruan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mimpi itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, Sodakta, bararta. Kau benar dan itu kebaikan. Maka diperintahkanlah sahabat Bilal. Sahabat Bilal melaksanakan setiap sholat 5 waktu. Beliau yang azan. Setiap sholat 5 waktu. Bahkan sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian ia berhenti azan dan kemudian ia meninggalkan kota Madinah. Ini luar biasa muazin ini. Muazin ini bukan remeh-temeh. Bahkan kalau kita tahu fadilahnya orang azan itu akan berebut orang.
Biar saya aja, biar saya aja. Kenapa? Fadilahnya sangat banyak. Contoh, salah satu fadilah orang azan itu, seberapa banyak orang yang sholat karena panggilan azannya itu. Misalnya nih, tadi azan, ya kan? Kemudian yang sholat nih ada berapa? Ada 40 orang. Seperti apa nilai pahala yang diberikan oleh Allah kepada 40 orang yang sholat ini, dia dapatkan untuk orang yang azan. Maka plusnya luar biasa. Plusnya luar biasa. Jadi orang azan ini tidak sepele, luar biasa. Jadi kalau mau berebut, berebut lah. Kalau orang tahu bahkan maunya diundi. Nah, gitu. Tapi jangan pula lah nanti, ya kan? Nah, yang memang tak keluar suaranya, jangan, ya kan? Namanya tak keluar kan? Nah, nanti tak datang orang. Nah, gitu. Tapi usahakan. Nah, kalau rasanya kita mampu azan, jadikan ini amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Menghadiri majelis ilmu. Ini imarah masjid juga. Menghadiri majelis ilmu. Ada majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang mau datang ke majelis ilmu bersusah payah, Ustadz, panas Ustadz. Ustadz, capek Ustadz. Ustadz, sibuk Ustadz. Tapi dia memilih untuk di majelis ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Buktinya apa? Orang yang duduk di majelis ilmu selalu dinaungi oleh malaikat-malaikat yang mendoakannya. Apa doa malaikat kepada orang yang duduk di majelis ilmu selama dia dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah dan kasih sayangi mereka. Doanya malaikat, bukan doanya Pak Imam. Doanya malaikat. Insya Allah makbul. Maka bagi Bapak Ibu jamaah, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa mengimarahkan masjid. Maka masjid membuat program-program. Ada kita tempat kita ini alhamdulillah ada duha bersama. Ini kesempatan buat Bapak Ibu semua. Sebulan sekali, setiap hari Jumat akhir ada program duha. Kan promosi boleh kan? Promosi program Masjid Bang Rio. Ada duha bersama. Mungkin ada yang belum tahu. Hadir sama-sama. Supaya apa? Pertama niat mengimarahkan masjid. Yang kemudian fadilah sholat duha itu luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua. Mari kita imarahkan masjid kita. Bil khusus masjid yang kita cintai ini Baitur Rahim. Agar kiranya kita bisa mengisi seluruh program ini. Taat karena Allah Subhanahu wa taala. Secara duniawi kita mendapatkan pertolongan dari Allah urusan dunia. Dan secara ukhrawi kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan hilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.